Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita dapat bertemu satu dengan yang lain. Walaupun kita berjauhan di rumah kita masing-masing, namun Tuhan telah mempersatukan kita. Sehingga pada pagi yang indah ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan telah mati dan bangkit bagi kita. Apa balasan kita di hadapan Tuhan selain kesetiaan kita di hadapan Tuhan? Karena salib Tuhan kita dihidupkan, karena salib Tuhan kita dibangkitkan. Iman kita, kepercayaan kita di hadapan Tuhan karena salib-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Ya Rama ya Sani. Mari kita sembah Allah kita. Mari kita bermasmur buat Allah kita. Ya Rama ya Sani. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu kami hidup. Haleluya. Ya Rama ya Saka Rama ya Se. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory Yesus. Glory Yesus. Glory Yesus. Ya Rama Sikara Papa Rama ya Sikara Rama. Tuhan, pagi ini kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau merayakan kemenangan kami. Kami mau merayakan kebangkitan-Mu pagi hari ini. Amin, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi Haleluya. setiap kami, Ya, Tuhan menolong Yesus. setiap kami, Amin. sehingga kami dimampukan Tuhan Amin, Tuhan menghidupi keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah pagi hari ini. Kami siap mendengarkan Haleluya. firman-Mu. Biar Engkau yang bertakhta atas kebaktian Amin, kami Tuhan pagi Yesus. hari ini. Iya. Engkau yang ditinggikan dan Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa. Yesus Tuhan.
Haleluya. Ya Rama Barala Barala Barala. Haleluya. Orala pasyak arala bara. Bapak Surgawi, terima kasih buat kehadiran Tuhan, buat jamahan-Mu pada pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Mau menolong hamba-Mu, menolong setiap kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami mendengar bukan untuk melupakan, tetapi untuk kami jalani, untuk kami hidupi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Biarlah kebangkitan Tuhan, membawa kemenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah atas kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kembali kita dipertemukan di dalam ibadah kebangkitannya Tuhan. Hari ini semua gereja, anak-anak Tuhan bersyukur untuk kebangkitannya Tuhan. Karena dengan kebangkitannya Tuhan, seperti tema yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, kebangkitan Yesus adalah kebahagiaanku. Amin. Kebangkitan Yesus kebahagiaan kita. Kenapa? Kenapa kebangkitan Yesus itu menjadi kebahagiaan kita? Kebahagiaanku kenapa? Karena dengan kebangkitan Yesus ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang penuh dengan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apakah betul seperti itu? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat pertama sampai dengan yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak dan memperhatikan setiap kata-kata kebenaran firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah kebangkitan Tuhan, kebahagiaan. Amin. Hari ini tidak ada orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena sebagai orang-orang yang percaya, kita diberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Lewat kebangkitan Tuhan kita diberikan pengharapan. Pengharapannya seperti apa? Pengharapan yang boleh kita jalani dengan sukacita yang kita rasakan lewat kebangkitan Tuhan yang pertama adalah karena kita menyembah Allah yang bisa menepati setiap perkataannya. Amin. Kita menyembah Allah yang menepati setiap perkataannya. Ketika Yesus mau mati, ketika Yesus bangkit dari antara umat, Yesus sudah berkata-kata terlebih dahulu kepada murid-murid, nanti anak manusia itu akan diserahkan. Dia akan menderita di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu sudah dikatakan Yesus. Pengharapan yang kita pegang adalah Yesus memegang setiap perkataan yang diucapkan.
kepada murid-murid. Jadi kita bisa mempercayai perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan yang kita imani, perkataan Tuhan yang kita terima, itu akan memberikan kebahagiaan, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, mengiringi Tuhan. Bahkan malaikat-malaikat sendiri pun mengatakan Yesus tidak ada di kubur itu. Yesus sudah bangkit seperti apa yang dikatakannya di dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Yesus bangkit seperti apa yang dikatakannya. Hari ini pengharapan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Percaya perkataan Tuhan. Apapun kondisi kehidupan setiap kita, hari ini percayai setiap perkataan Tuhan. Amin. Percaya setiap firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima, yang kita imani, itu akan jadi kekuatan kita. Bahkan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Ketika engkau mendengar firman, mempercayai perkataannya, mendengar bukan untuk melupakan tapi dilakukan, engkau akan dibuat bahagia oleh karena perbuatan. Amin. Kita akan dibuat bahagia oleh karena perbuatan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya dengan setiap perkataannya Tuhan. Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa perkataan Tuhan itu benar dan tepat. Jadi hari ini tidak ada yang bisa meragukan perkataan Tuhan. Amin. Pagi ini, apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita, percayalah bahwa Dia Allah yang Maha Tahu dari setiap apa yang kita rasakan, dari setiap apa yang kita perlukan. Percayai setiap perkataannya. Ketika Tuhan mengatakan bersama dengan aku ada jalan, katakan saja. Bersama dengan aku ada mujizat, aminkan saja. Bersama dengan aku sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil, aminkan saja. Amin. Kita harus yakin dengan perkataannya Tuhan. Perkataan Tuhan sudah terbukti. Sebelum Dia mati, sebelum Dia tergantung di kayu salib, sebelum Dia bangkit dari antara umat, Tuhan sudah mengatakan, dan perkataannya ya dan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengharapan seperti apa sehingga kita boleh menjadi orang yang berbahagia lewat kebangkitan Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang berkuasa. Amin. Kebangkitan Yesus membuktikan kita menyembah Allah yang berkuasa. Yesus kita Allah yang berkuasa. Yesus kita Allah yang tidak dikuasai maut. Dia bisa mengalahkan maut, dikatakan firman Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 15 mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-58, Tuhan katakan tentang kekuatan Tuhan, bahwa maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan Tuhan. Bahkan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab sengat maut, kehidupan yang membawa orang di dalam dosa telah dikalahkan Tuhan di atas kayu salib dalam kebangkitannya Tuhan. Selama kita percaya kepada Yesus, selama kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 5, orang yang ada di dalam Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Amin. Orang yang di dalam Tuhan tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa terkontaminasi di dalam dosa. Kenapa? Karena roh kebenarannya Tuhan, karena kekuasaannya Tuhan menaungi setiap kita. Tapi ketika kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan, kita hidup semaunya sendiri, maka dosa itu akan coba mengintip kehidupan kita, untuk mengintimidasi kita, sehingga kita kembali jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, kebangkitannya Tuhan menunjukkan Dia Allah yang berkuasa, yang melepaskan kau dari cengkeraman dosa, yang melepaskan kau dari cengkeraman maut, dan memberikan kau kebahagiaan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dikatakan di situ juga, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya bentuk seperti apapun
Hari ini dengan kebangkitan Tuhan, kita menyembah Allah kita yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu lebih hebat dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, mengapa kebangkitan Tuhan memberikan kita kebahagiaan? Dikatakan firman Tuhan di situ. Yesus, kehidupan Yesus telah menjadi satu bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Kehidupan Yesus menjadi satu bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Apapun jenis pergumulan, apapun jenis pengharapan, ketika Yesus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan kekuatan kita, bukan cara kita, tapi kebangkitannya membuka peluang untuk kita selalu bisa tampil sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi, bila kuasa kebangkitan Tuhan benar-benar membuat kita berbahagia, bersukacita seperti murid-murid yang Tuhan katakan, kau tidak usah takut, tapi bersukacitalah karena aku sudah bangkit. Aku yang ditunggu-tunggu, aku yang diharap-harapkan, aku sudah datang, kata Tuhan. Bersukacita karena engkau menyembah Allah yang benar, karena engkau memiliki Allah yang bisa dipegang kata-katanya, karena kita memiliki Allah yang rela menjadi satu dengan kehidupan kita orang percaya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, bila renungan yang singkat pada pagi yang indah semakin menggugah kita, semakin memotivasi kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kebahagiaan, sukacita, hal-hal yang indah, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sanggup nyatakan dalam kehidupan setiap kita bagi orang-orang yang mengasihi itu, yang mengasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur buat kebangkitan Tuhan, buat firman-Mu yang Engkau meteraikan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Bila hari ini kami boleh bersyukur dan kami boleh berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang bisa dipegang kata-katanya. Kata-katanya tepat, kata-katanya benar, kata-katanya menghidupkan, kata-katanya memberkati dan membuat hidup kami bahagia di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini karena kami memiliki menyembah Tuhan Allah yang berkuasa, yang sanggup membebaskan kehidupan kami dari segenap belenggu-belenggu dosa. Bahkan di dalam Roma 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 yang tidak pernah memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran dosa kami. Bahkan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama juga dikatakan ada anugerah yang besar, ada kasih Tuhan yang melimpah bagi orang-orang yang terus percaya kepada kekuasaannya Tuhan. Bila kehidupan Tuhan hari ini, kebangkitan Tuhan membuat kami bahagia, karena kami bisa menyatu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kehidupan-Mu, kuasa-Mu, kebaikan, kebenaran-Mu, gaya hidup-Mu, dan segala sesuatu yang kami jalankan kami bisa seperti Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mengucap syukur buat pagi yang indah ini, meteraikan firman-Mu, jadikan firman-Mu jadi logos dan rema dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Arahkan hatimu dan tengah-tengah kedua tanganmu dengan iman percaya, dengan satu keyakinan bahwa kita hari ini sedang menikmati kuasanya Tuhan lewat kuasa kebangkitannya yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kasih anugerah Allah Roh Kudus yang memimpin mengarahkan kehidupan kita, membawa kehidupan kita semakin naik dan mengalami kegenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kehidupan kita, diberkatilah Engkau dengan kuasa kebangkitannya. Kehidupan kita tidak sama lagi, level kehidupan kita semakin naik di dalam Tuhan.
seperti kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita pada pagi yang ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah Tuhan. Mari yang sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab